Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai rapid minor dengan studi kasus penyakit diabetes mellitus, yang mana juga sebagai tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk anggota kelompoknya yaitu Beliana Zahra, Vanessa Andari Nugraha, Lucy Dwi Lestari, dan terakhir yaitu Yasmin Aulia Agustin. Untuk tabel of contents, pertama yaitu ada tutorial, cara unduh dan instalasi rapid minor, dan kedua introduction, yaitu pengenalan lingkungan kerja rapid minor, 3 problem, deskripsi persoalan kasus, keempat solution, deskripsi solusi penyelesaian kasus, dan kelima application, penerapan kasus pada rapid minor, dan terakhir yaitu demo aplikasi. Yang pertama yaitu tutorial, cara unduh dan instalasi rapid minor. Untuk rapid minor sendiri yaitu merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. Rapid minor adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid minor memiliki 500 operator data mining termasuk operator untuk input, output, data processing, dan visualisasi. Rapid minor sebelumnya bernama YAL atau yaitu Yet Another Learning Environment, di mana versi awalnya mulai dikembangkan pada tahun 2001 oleh Ralph Kleinberg, Ingo Mirswa, dan Simon Fisher di Artificial Intelligence Unit dari University of Denmark. Nah, untuk downloadnya bisa ke laman https://rapidminor.com/get-started. Untuk memulai instalasi software Rapid Minor pada sistem operasi Microsoft Windows, jalankan file installer Rapid Minor yang telah di-download, sehingga akan muncul tampilan widget seperti pada gambar di samping, kemudian klik Next. Nah, untuk tampilan di samping yaitu pilih Agree saja untuk melanjutkan. Lalu pilih Install untuk melakukan proses instalasi, kemudian widget akan menampilkan progres dari proses tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, setelah proses selesai, pilih Next untuk melanjutkan, maka widget akan menampilkan informasi bahwa proses instalasi telah selesai dilakukan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, jika proses telah selesai, maka checklist Launch Rapid Minor Studio dan pilih tombol Finish untuk menjalankan aplikasi Rapid Minor Studio. Untuk menjalankan Rapid Minor, centang box pada gambar di samping, lalu pilih I accept untuk menyetujui lisensi persetujuan. Maka akan tampilannya seperti yang di samping, yaitu form login. Jika belum memiliki akun, maka klik Create a new Rapid Minor account. Maka tampilannya akan seperti ini. Karena Rapid Minor ini dibutuhkan untuk bahan pembelajaran, maka pilih Educational Purposes. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vanessa. Selanjutnya, pengenalan lingkungan kerja Rapid Minor. Next. Pengenalan lingkungan kerja Rapid Minor. Yang pertama ada perspektif dan view. Yang pertama ada Star. Star merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan beberapa tindakan yang digunakan untuk proses tersebut. Yang kedua ada Recent. Digunakan untuk menampilkan proses yang baru saja dan belum dijalankan. Yang ketiga ada Learn, digunakan untuk melihat konten pembelajaran yang lebih detail tentang penggunaan Rapid Minor yang disediakan oleh aplikasi. Yang kedua ada View Operator. Di dalamnya terdapat data akses untuk menampilkan dan menulis repository. Yang kedua ada Blending, berfungsi untuk transformasi data dan menata data. Yang ketiga, cleansing untuk tahapan pra-proses data. Ada modeling untuk proses data mining seperti asosiasi, estimasi, klasifikasi, clustering, dan lain-lain.
Selanjutnya ada scoring untuk pengambilan model dari modeling. Selanjutnya ada validation untuk mengukur kualitas dan performance untuk model atau modeling. Ada utility untuk mengelompokkan subproses juga makro dan logger. Yang terakhir ada extension untuk format import dan ekspor dari berbagai data berformat eksternal. Yang ketiga, view repository. Di dalamnya terdapat info data digunakan untuk menginfo kumpulan data dari komputer Anda dalam format Excel dan CSV. Yang kedua ada training resource, berfungsi untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh RapidMiner guna untuk pembelajaran. Yang ketiga, samples, contoh jenis data yang digunakan untuk proses penilaian. Ada local repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Yang terakhir ada temporary repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Selanjutnya ada view process. Lembar atau halaman proses ini digunakan untuk merancang kumpulan dan set fungsi operator yang diprogram secara visual. Selanjutnya ada menu fly button. Proses ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menekan tombol fly. Yang kedua, memilih menu proses. Selanjutnya ada view help and view comment. Di dalamnya view help menampilkan deskripsi dari operator. Yang kedua, view comment menampilkan komentator yang dapat diedit terhadap operator. Beberapa fitur dari RapidMiner. Yang pertama, banyaknya algoritma data mining seperti decision tree dan self-organization map. Yang kedua, bentuk grafis yang canggih seperti tumpang tindih, diagram histogram, tree chart, dan 3D scatter plots. Yang ketiga, banyaknya variasi plugin seperti text plugin untuk melakukan analisis teks. Yang keempat, menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL. Yang kelima, proses data mining tersusun atas operator-operator yang nestable dideskripsikan dengan XML dan dibuat dengan GUI. Yang keenam, mengintegrasikan proyek data mining WK dan Statiska R. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lucy. Di sini saya akan memaparkan deskripsi persoalan kasus, solusi, dan juga penerapannya pada RapidMiner. Persoalan kasus yang kelompok kami pilih yaitu tentang prediksi penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes ini disebabkan oleh peningkatan kadar glukosa dalam darah. Apabila kadar glukosa dalam darah meningkat dalam jangka waktu yang lama, maka akan menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal, kebutaan, dan juga serangan jantung. Untuk mengklasifikasikan gejala diabetes, tentu dibutuhkan data-data yang valid dan juga metode yang tepat agar kesalahan dalam proses dapat diminimalisir dan data tersebut bisa diproses dan diterjemahkan menjadi diagnosa sehingga hasil dari data tersebut terprediksi apakah seseorang tersebut mengidap penyakit diabetes mellitus ataupun tidak. Solusi dalam penyelesaian kasus tersebut, kita menggunakan RapidMiner. Pengguna cukup mempersiapkan dataset, kemudian diaplikasikan dengan cara drag dan juga drop pada aplikasi untuk mendesain dan melakukan perhitungan. Dari gejala tersebut dihasilkan terdapat dua kondisi, yaitu positif dan juga negatif. Penerapan RapidMiner ini kita menggunakan algoritma decision tree. Algoritma ini merupakan alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan juga kemungkinan konsekuensi. Pada tahap awal, akan dilakukan pembentukan model dari dataset yang telah disiapkan.
Kemudian koneksikan dengan operator replace missing value, lalu hubungkan dengan operator algoritma yang dipilih, yaitu decision tree. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data publik, yaitu data early stage diabetes risk prediction, dataset dari UCI Miscellaneous Repository. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Lucy. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu demo aplikasi yang akan didemokan oleh Yasmin. Oke, langsung saja kita masuk ke penjalanan aplikasi mengenai pengolahan data diabetes mellitus. Nah, hal yang pertama harus dilakukan yaitu membuka aplikasi RapidMiner tersebut. Kemudian kita tunggu proses penginstalan beberapa sistem dari RapidMiner tersebut. Ketika sudah terbuka, maka tampilan akan seperti ini. Dan hal pertama yaitu kita membuat space baru untuk memasukkan data. Kita klik import data. Kemudian data yang telah diperoleh dari Excel atau yang disimpan pada perangkat komputer kita tambahkan. Ada data mengenai diabetes. Kita upload. Next. Nah, seperti tampilan pada layar bahwa data-data telah ditambahkan. Selanjutnya, next. Kemudian dapat dilihat seperti pada tampilan layar seperti sebelumnya. Pada menu kelas kita pilih atau kita ubah change rate menjadi label. Kita klik OK. Kemudian data dapat dilihat sebagai berikut. Kita klik next. Kemudian kita simpan di local repository. Kemudian kita klik selesai. Nah, yes. Dapat dilihat perbedaan dari tampilan data sebelumnya. Nah, apabila telah di repository, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik design. Dan kita tambahkan data yang telah diupload, yaitu diabetes data upload. Kita klik pada tampilan ini. Selanjutnya kita melakukan pencarian terhadap terhadap replace missing. Kita simpan di sini, kemudian kita hubungkan dan kita hubungkan pada tipe atribut filter type kita pilih all. Kemudian pada tipe default kita pilih average, yaitu pertengahan dari data retrieved diabetes dan replace missing values. Kita lihat data yang akan ditambahkan. Nah, seperti ini. Kita lakukan pencarian kembali terhadap data yaitu decision. Nah, kita simpan di sini. Kemudian sebelum itu kita hubungkan dari replace missing values ke decision tree. Dari decision tree kita hubungkan ke menu selanjutnya. Nah, pada criterion ini kita ganti menjadi information gain dan maksimal depth-nya yaitu tetap menjadi 10. Nah, dapat dilihat pada tampilan selanjutnya, di sini telah masuk data-data yang telah diinputkan sebelumnya,
Dan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa data mengenai diabetes yaitu poliura, polidipsia, dan lain sebagainya. Kita kembali masuk ke menu desain dengan mengubah maksimal depth menjadi 5. Nah, kita lanjut untuk melihat perubahan atau perbedaan pada data sebelumnya. Dapat dilihat pada tampilan bahwa poliura ada beberapa kemungkinan dari poliura ini yaitu polidipsia, dan jika polidipsia terdiagnosis maka ada positif atau tidaknya, kemudian ada delayed healing positif atau tidaknya yang berpengaruh dari polidipsia sebelumnya. Nah, poliura ini terhubung dengan gender, alopecia, dan polidipsia ini dapat terhubung juga dengan negatif positif. Terus alopecia dapat terhubung dengan delayed healing positif, dan sama seperti sebelumnya. Nah, langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu kita klik save atas pengerjaan yang telah dikerjakan, lalu kita kasih nama yaitu diagnosa diabetes mellitus. Kemudian kita klik local repository, kemudian klik OK, dan selanjutnya file telah tersimpan pada file repository yang sebelumnya diklik. Baik, terima kasih untuk demo aplikasinya. Sekian mungkin pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.